Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini anak-anakku semuanya kita bertemu kembali di mata pelajaran IPA. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia dengan subbab darah. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang darah. Nah, adapun kompetensi dasar dari pertemuan kita kali ini yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini yaitu diharapkan nanti Ananda mampu menganalisis darah berdasarkan pengertian darah dan fungsi darah serta mampu menjelaskan komponen-komponen dalam penyusun darah. Oke, pernahkah kalian atau pernahkah bagian tubuh kamu ini terluka? Misalnya kamu lagi main sepedaan jatuh, atau tiba-tiba kepleset jatuh, atau misalkan lagi bantu ibu kamu di dapur nih masak, nah terus tangan kamu nggak sengaja kena pisau, gitu. Nah, apakah bagian tubuh yang terluka tersebut mengeluarkan suatu cairan? Kenapa cairan yang keluar tersebut lama-kelamaan nih akan menjadi beku atau menjadi kering? Nah, kenapa ya kira-kira? Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja. Nah, kita masuk ke sistem peredaran darah manusia. Nah, di mana sistem darah manusia atau disebut juga dengan sistem kardiovaskuler yang biasa disebut dengan sistem sirkulasi ini adalah sistem organ tubuh manusia yang saling bekerja sama sebagai suatu sistem transportasi untuk memindahkan zat dan nutrisi dari dan menuju sel. Nah, di mana komponen sistem peredaran darah ini ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan fokus dulu membahas tentang darah. Nah, tahukah kamu apa sebenarnya darah itu? Nah, di awal tadi sudah sedikit disinggung bahwa ketika kalian terluka, kalian akan mengeluarkan cairan. Nah, cairan ini apa sih? Nah, cairan ini adalah darah. Jadi, ketika bagian tubuh kita terluka, nah luka tersebut akan mengeluarkan darah. Darah ini sendiri adalah cairan yang terdapat dalam pembuluh darah. Nah, darah merupakan jaringan yang tersusun dari dua komponen utama, yaitu ada yang disebut dengan plasma darah dan sel-sel darah. Di mana sel-sel darah ini terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah atau trombosit. Oke. Nah, apa sih fungsi dari darah? Nah, darah mempunyai fungsi pertama untuk mengatur suhu tubuh kita. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti mengangkut oksigen dan menyebarkannya ke seluruh tubuh, kemudian mengangkut zat makanan serta mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari tubuh kita. Nah, itu adalah fungsi darah yang kedua. Selanjutnya, darah juga mempunyai fungsi untuk membunuh kuman atau sebagai kekebalan, jadi menjaga tubuh dari serangan penyakit. Fungsi selanjutnya, darah juga berfungsi untuk mengedarkan hormon dan enzim ke seluruh tubuh serta untuk menutup luka. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari darah. Selanjutnya kita masuk ke komponen penyusun darah. Yang pertama ini adalah plasma darah. Nah, plasma darah ini merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut dan elemen seluler yang terdiri dari sel-sel darah ini disebut dengan plasma darah. Plasma darah ini berfungsi untuk mengatur tekanan osmotik darah, membawa zat-zat makanan, sisa metabolisme, hasil ekskresi, dan juga beberapa gas. Itu adalah fungsi dari plasma darah. Kemudian plasma darah juga memiliki ciri berupa cairan berwarna kuning atau bening, kemudian terdiri atas air, protein, kemudian protein plasma seperti albumin, fibrinogen, dan globulin. Ini adalah ciri dari plasma darah. Yang selanjutnya, plasma darah ini adalah tersusun atas 92% air dan sisanya zat-zat terlarut. Oke. Nah, ketika kita akan memisahkan
darah nih dengan menggunakan pemisahan campuran yaitu sentrifugasi, di mana proses pemisahan campuran sentrifugasi ini pernah kita bahas juga di kelas 7 ya, di mana pemisahan campuran dengan sentrifugasi ini diputar. Jadi ini adalah alat sentrifugasi darah yang akan kita pisahkan. Nah, ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dimasukkan ke dalam alat sentrifugasi dan diputar dengan kecepatan tertentu. Gitu. Maka setelah diputar, si sel-sel darah ini dia akan terbagi nih, di mana pada bagian dasar ini disebut dengan sel darah merah ya. Jadi plasma darah ini ada di bagian atas, oke. Sedangkan sel-sel darah merah ini ada di bagian bawah, dan plasma darah yang berwarna cairan kekuningan ini ada di atas. Di mana komposisinya sel darah merah ini adalah 44% yang paling bawah. Nah, kemudian lapisan kedua ini ada sel darah putih dan keping darah sebanyak 1%, dan ada plasma darah sebesar 55%. Ya. Oke. Nah, tadi dijelaskan bahwa komponen ini adalah komponen penyusun darah ya, di mana plasma ini terdiri dari cairan darah yang sebagian besar ini terdiri atas air yaitu sebanyak 92% dan 8,5% zat terlarut. Nah, komposisi zat terlarut ini. Jadi komposisi dari plasma ini kan persentasenya ini sebesar 55%, di mana komposisinya itu yang pertama ada air, di mana air ini berfungsi sebagai pelarut untuk membawa senyawa lain. Kemudian komposisi dari plasma juga ada garam-garam seperti garam kalium, natrium, kemudian kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat yang mempunyai fungsi sebagai keseimbangan osmotik, buffer pH, dan juga mengatur permeabilitas membran. Selanjutnya, komposisi pada plasma ini ada protein plasma nih tadi ya, ada albumin, fibrinogen, dan imunoglobulin sebagai antibodi. Di mana protein plasma ini mempunyai fungsi untuk keseimbangan osmotik, buffer pH, dan juga pembekuan darah serta sistem pertahanan. Nah, kemudian ada senyawa yang ditransportasikan darah seperti nutrisinya, seperti glukosa, asam lemak, dan vitamin. Kemudian ada produksi sama metabolisme yaitu gas-gas respirasi yaitu O2 dan CO2 atau oksigen dan karbon dioksida. Ya, dan juga hormon-hormon. Nah, untuk elemen selulernya ini tadi terdiri dari sel-sel darah, yaitu ada sel darah merah atau eritrosit, ada leukosit, dan juga trombosit yang ini akan kita bahas. Oke? Langsung kita bahas sel-sel darah. Yang pertama sel darah itu tadi ada sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit. Kemudian ada sel darah putih yang disebut dengan leukosit, dan keping darah atau disebut dengan trombosit. Oke, yang dimana sel-sel darah ini termasuk ke dalam elemen seluler. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Nah, sel darah merah ini mempunyai bentuk pipih dengan bagian tengahnya cekung atau disebut dengan bikonkav. Nah, sel darah merah tidak memiliki inti sel, juga mengandung hemoglobin yang memberikan warna merah. Jadi warna merah pada sel darah merah ini karena dia mengandung hemoglobin. Nah, di mana hemoglobin ini atau zat warna pada darah ini merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi dan mempunyai fungsi untuk mengikat oksigen dan membentuk oksihemoglobin. Jadi si hemoglobin ini berfungsi mengikat oksigen dan membentuk oksihemoglobin. Nah, kemudian sel darah merah juga berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan juga membawa karbon dioksida ke dalam tubuh. Kemudian, tadi kan disebutkan dia itu mengangkut oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ya, si sel darah merah ini fungsinya. Nah, di mana oksigen yang diangkut ini dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh sel tubuh ya. Nah, hemoglobin yang mengikat oksigen
yang membentuk oksihemoglobin ini, di mana ini adalah berwarna merah cerah, sedangkan hemoglobin yang masih mengikat karbon dioksida ini berwarna merah tua atau keunguan. Nah, melalui peredaran darah, si oksihemoglobin ini dia akan beredar ke seluruh sel-sel tubuh. Ya, nah ini adalah reaksi kimia antara pengikatan oksigen oleh hemoglobin, di mana hemoglobin mengikat oksigen 2O2 akan menghasilkan 2HbO2 yaitu oksihemoglobin. Oke, masih tentang sel darah merah atau eritrosit, di mana setiap 1 mm kubik darah atau lebih kurang sekitar 1 tetes darah ini terdiri atas 5 juta lebih sel darah merah. Kemudian siklus hidup dari si sel darah merah ini dia mampu bertahan selama 120 hari. Nah, sekarang bagaimana nih setelah 120 hari sel darah merahnya kemana nih? Nah, eritrosit atau sel darah merah yang sudah melampaui siklus hidupnya itu dia akan mati, kemudian dirombak dan dibongkar di hati. Kemudian nantinya itu dia akan menghasilkan zat warna empedu atau bilirubin yang akan memberikan warna pada feses. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke sel darah putih atau leukosit. Di mana leukosit ini memiliki bentuk tidak tetap atau bersifat amuboid. Kemudian leukosit tidak mempunyai inti sel dan setiap 1 mm kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Kemudian sel darah putih ini juga mempunyai fungsi utama untuk apa? Untuk melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan membentuk antibodi sebagai bentuk pertahanan dan kekebalan tubuh. Jadi misalkan nih ketika ada penyakit yang masuk atau ada virus atau ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, nah yang pertama melawan itu adalah sel darah putih. Dia akan membentuk antibodi untuk pertahanan dan kekebalan tubuh kita, gitu ya. Kemudian berdasarkan ada atau tidaknya butir-butir kasar atau yang disebut dengan granula dalam sitoplasma, leukosit ini dapat dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Nah, granulosit ini merupakan kelompok sel darah putih yang mempunyai granula dalam sitoplasmanya. Sedangkan agranulosit ini dia itu tidak mempunyai granula. Coba lihat di sini, leukosit jenis granulosit ini, nah ini terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil. Di mana eosinofil ini karakteristiknya ini dia mengandung granula berwarna merah dan berfungsi pada reaksi alergi terutama infeksi cacing. Kemudian granulosit basofil ini dia mengandung granula berwarna biru dan berfungsi pada reaksi alergi. Sedangkan granulosit neutrofil dia ini disebut juga sebagai sel-sel PMN atau polimorfonuklear. Dia ini berfungsi sebagai fagosit atau sebagai untuk menyerang patogen penyakit. Kemudian untuk agranulosit ini terdiri dari limfosit dan monosit. Nah, limfosit ini karakteristiknya terdiri atas 2 jenis, yaitu sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Sedangkan monosit dia itu leukosit yang berukuran paling besar yang mempunyai fungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan memberikan perlawanan imunologis atau kekebalan. Ya. Selanjutnya kita masuk ke keping-keping darah atau disebut dengan trombosit. Nah, trombosit ini mempunyai bentuk beraneka ragam, yaitu ada yang bulat, ada yang oval, dan juga memanjang. Kemudian keping darah atau trombosit ini tidak memiliki sel, jadi dia tidak berinti sel dan juga tidak bergranula. Nah, keping darah atau trombosit dia diproduksi di sumsum tulang.
Kemudian jumlah trombosit pada orang dewasa ini sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per cc-nya. Nah, umur dari keping darah ini atau umur dari trombosit ini sangat singkat, yaitu hanya sekitar 5 sampai dengan 9 hari saja, di mana trombosit juga berfungsi dalam proses pembekuan darah. Jadi dia itu membantu dalam proses pembekuan darah. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih proses pembekuan darah ini terjadi? Oke, di sini bisa dilihat, ini adalah skema proses pembekuan darah nih. Dimana di sini lihat ya, ketika kita terluka, jatuhlah atau terkena pisau dan sebagainya, maka trombosit ini akan pecah. Ketika trombosit pecah, trombosit akan mengeluarkan trombokinase. Nah, kemudian trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion Ca dan vitamin K. Kemudian trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin untuk supaya si luka ini tertutup. Jadi kalau kita luka, terus kan ada darah nih keluar, terus lama-kelamaan darahnya kering sampai ada yang hitam-hitam itu. Nah, itu adalah benang-benang fibrin yang dimana dia berfungsi untuk menutupnya luka sehingga aliran darahnya ini terhenti. Nah, itu adalah skema dari proses pembekuan darah. Nah, ini ringkasan dari bagian-bagian darah atau peta konsep dari darah, di mana darah tadi ada plasma, ya, ada protein utama plasma itu albumin, globulin dan fibrinogen, kemudian ada serumnya, kemudian ada komponen selnya, ada leukosit, ada eritrosit dan trombosit. Nah, ini adalah gambar dari leukosit, ya, ada leukosit bergranula dan juga tanpa granula, ya. Oke, itu saja materi kita hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan dicerna dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lebih bahas jauh lagi di conference ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.